Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait sistem gerak aktif gitu ya. Menyinggung di materi sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari bagaimana mekanisme kemudian cara kerja yang dilakukan oleh tulang sebagai sistem gerak pasif. Nah, kita akan bahas otot sebagai sistem gerak aktif itu ya dalam tubuh kita di slide-slide selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kali ini yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi otot sebagai alat gerak aktif gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis dan sifat otot. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan mekanisme sistem gerak otot. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisis gangguan pada otot. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kajiannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, di slide selanjutnya ada struktur dan fungsi otot gitu ya. Jadi yang pertama, secara anatomi, otot itu tersusun oleh dua jenis filamen dasar ya, yaitu kalian perlu ingat bahwa di otot itu ada dua jenis filamen dasar, ada filamen aktin dan juga ada filamen miosin. Nah, keadaan filamen aktin ini secara bentuk gitu ya, dia memiliki bentuk yang tipis, kemudian yang miosin dia memiliki bentuk dan struktur yang tebal. Nah, kedua filamen inilah yang menjadi penyusun suatu struktur otot yang disebut dengan myofibril gitu. Jadi kan serat-serat otot di jaringan hewan sebelumnya kita pernah menyinggung bahwa dia tersusun oleh yang namanya serat-serat myofibril. Nah, sekumpulan myofibril ini akan membentuk yang namanya serabut otot. Di sekumpulan serabut otot ini akan membentuk sebuah otot. Nah, otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan juga berelaksasi. Nah, kalau kalian bisa lihat di gambar di samping itu ya, bahwa ini yang pertama tendon karena memang otot melekat pada tulang gitu ya. Kemudian yang perlu kalian tahu bahwa dalam otot itu memiliki yang namanya pembuluh darah atau blood vessel. Nah, untuk klasifikasi otot berdasarkan bentuk, susunan, dan juga cara kerja itu dibagi menjadi 3 ya. Ada otot lurik atau rangka, ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Kalian juga bisa mengingat-ingat di materi jaringan hewan sebelumnya kita sudah membahas sudah begitu detail gitu ya di bagian otot gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas otot polos dulu gitu ya. Otot polos ini merupakan otot besar yang menyusun organ-organ bagian dalam atau otot visceral. Jadi kalau di jaringan hewan kemarin Ibu sudah bilang bahwa kalau otot polos itu dia lebih kepada tempat-tempat yang memiliki kegiatan yang inti, misalnya kegiatan yang benar-benar penting gitu ya. Misalnya dalam sistem pencernaan, kemudian dalam sistem pernafasan dan lain sebagainya. Nah, otot ini juga disebut sebagai otot yang involunter gitu, dia bekerja secara tidak sadar. Kemudian bentuk sel-sel otot polos ini seperti kumparan halus dengan setiap selnya memiliki satu inti yang letaknya di tengah gitu ya. Kalian bisa amati di gambar itu bahwa dia bentuknya itu polos, kemudian ada intinya di bagian tengah. Bentuknya gelendong, yaitu gendut di tengah dan juga meruncing di bagian ujung-ujung. Kemudian sebagian besar otot polos itu dapat ditemukan pada organ-organ tubuh bagian dalam, gitu ya. Contohnya tadi di awal sudah Ibu singgung, ada di dinding saluran pencernaan, kemudian ada di pembuluh darah, kemudian ada di saluran pernafasan, ada di saluran kandung kemih dan saluran kelamin gitu. Nah, kalau otot lurik atau rangka, ini selnya berinti banyak gitu ya. Bentuknya silindris, sel otot tampak lurik karena adanya kandungan protein otot yang berbeda, yaitu aktin dan juga miosin. Jadi, dia itu bentuknya gelendong, kayak batang silindris, tapi panjang banget. Kemudian intinya itu ada di tepi dan jumlahnya pun banyak. Dalam satu gelendong itu terdiri banyak sekali inti sel gitu ya. Kemudian dia juga secara struktur gitu, dia memiliki bentuk ataupun motif seperti lurik gitu ya. Jadi ada garis-garis melintang di bagian ototnya. Nah, otot lurik ini dia bekerja secara sadar atau volunteer gitu ya atas perintah otak, dan berdasarkan mioglobin, otot rangka ini dibedakan menjadi otot merah dan juga otot putih, di mana otot merah ini mempunyai lebih banyak mioglobin dibandingkan otot putih. Dan mioglobin ini apa gitu? Mioglobin ini merupakan pigmen otot yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh mioglobin berfungsi untuk respirasi sel-sel otot lurik atau rangka yang akan menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas gitu. Kalau otot lurik itu ya, perbedaannya secara untuk mudah dipahami, kalau otot polos itu memang dia bekerja di bagian
bagian tubuh yang memang penting gitu ya, kayak lebih kepada inti gitu, misalnya di sistem pencernaan, kemudian ada di sistem pernafasan dan lain sebagainya. Tapi otot lurik karena dia bekerjanya secara volunteer atau di bawah kesadaran kita atas kerja otak gitu ya, dia lebih kepada fungsinya sebagai pergerakan atau movement. Nah, kalau otot jantung gitu ya, gelas otot gitu, jadi bentuk selnya memanjang dan melintang seperti otot rangka. Jadi bentuknya dia hampir mirip dengan otot lurik gitu. Bentuknya pun memanjang gitu, dan tapi dia memiliki percabangan. Kalau di otot polos dan otot lurik dia tidak memiliki percabangan, tapi kalau di otot jantung dia bentuknya hampir mirip dengan lurik tapi dia memiliki percabangan. Kemudian inti selnya itu berbeda dari kedua otot sebelumnya ya. Kalau di otot jantung ini dia memiliki bentuk inti sel yang transparan gitu. Kemudian diameternya sekitar 15 mikrometer, panjangnya antara 85 sampai 100 mikrometer. Memiliki satu atau dua inti sel pucat di tengah. Kalau kalian untuk mudah ingatnya, kalau otot polos dia punya satu inti sel di tengah, tapi kalau otot lurik dia punya banyak inti sel di tepi. Kalau otot jantung dia punya 1 sampai 2 inti sel di tengah dan berwarna pucat. Kemudian di otot jantung ini dia mempunyai diskus intercalaris gitu ya, berperan dalam kontraksi jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung ini letaknya hanya terdapat pada jantung. Nah, sekarang saat selanjutnya gitu ya, ini untuk lebih mudah dipahami gitu ya. Secara letak gitu, kalau otot polos dia di dinding organ dalam gitu ya, di pembuluh darah, kemudian di pencernaan gitu. Dan kalau otot lurik dia ini melekat pada tulang karena fungsinya dia sebagai pergerakan. Kalau otot jantung berada di dinding jantung. Kalau inti sel kalau otot polos itu dia ada di satu dan juga di tengah gitu ya. Kalau otot lurik ada banyak di tepi, kalau otot jantung ada banyak di tengah dan sedikit pucat. Kemudian secara bentuk, kalau otot polos itu gelendong, yaitu gendut di tengah dan meruncing di bagian ujung. Kemudian kalau otot lurik ini dia serabut dan tidak bercabang gitu ya. Jadi bentuknya kayak tabung silinder gitu, dan itu panjang banget. Kalau otot jantung dia bentuknya serabut gitu ya, seperti otot lurik, tapi dia memiliki percabangan. Kemudian secara kecepatan respon, otot polos ini dia bekerja secara involunteer gitu ya, tidak di bawah kesadaran, maka untuk kecepatan responnya dia lama. Kalau otot lurik ini karena memang dia bergerak secara kesadaran kita, maka dia responnya pun cepat. Kemudian otot jantung sama dengan otot polos, dia memiliki kecepatan respon yang lama. Kemudian kemampuan kontraksi, kalau otot polos ini lama, kalau otot lurik ini sebentar, dan kalau otot jantung ini sedang. Kalau cara kerja, otot polos ini bersifat tidak sadar. Kalau yang otot lurik ini dia volunteer atau di bawah kesadaran kita, dan kalau otot jantung ini dia bersifat involunteer. Kerja syaraf itu tidak disadari karena involunteer. Otot lurik disadari karena dia sifatnya volunteer. Kemudian kalau otot jantung dia tidak disadari ya. Nah, untuk otaknya, kalau otot polos ini dia misalnya terdapat pada lambung, kemudian pada uterus, kemudian pada pembuluh darah, rahim, dan juga kandung urin. Nah, kalau otot lurik dia ini melekat pada rangka gitu, pada tendon gitu ya. Jadi otot yang melekat pada rangka atau tulang. Nah, kalau otot jantung dia terdapat pada dinding jantung. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam gerak gitu ya. Jadi otot itu bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan gerak gitu ya. Jadi ada kombinasi atau interaksi antar otot. Nah, kemudian pasangan otot ini ada yang menunjang, maksudnya ada keterkaitan, ada saling menunjang, dan juga ada yang saling melakukan perlawanan gitu. Nah, kalau yang saling menunjang itu disebutnya dengan otot sinergis, tapi kalau otot ini melakukan perlawanan gitu ya, itu disebut dengan otot antagonis. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana sih otot sinergis itu dan bagaimana otot antagonis itu. Nah, yang pertama kita akan bahas otot yang sinergis dulu gitu. Jadi otot sinergis ini misalnya pada otot pronator teres dan juga ada otot pronator quadratus. Kalian bisa amati gambar di samping gitu ya, di bagian tangan kita ada pronator teres itu di bagian atasnya, kemudian ada pronator quadratus itu di bagian bawah. Nah, ini pun pasti mengalami kontraksi dan juga mengalami relaksasi dalam melakukan pergerakan gitu ya. Kontraksi otot itu otot jadi memendek, menegang, dan menggembung pada bagian tengahnya.
kalian bisa bayangin kalau kontraksi itu kan berarti kan mengalami apa ya? Mengalami gerakan yang cepat gitu ya. Kontraksi kemudian cirinya apa gitu. Jadi ototnya itu memendek. Kemudian dia mengalami penenggangan, kemudian menggembung di bagian tengahnya. Nah, kontraksi otot ini menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadinya sebuah gerakan. Nah, bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran semula. Jadi kalau kontraksi itu apa ya, acang-acang untuk melakukan pergerakan gitu. Jadi otot mulai dipendekkan, kemudian menenggang, dan kemudian ada penggembungan, kemudian ada terjadinya sebuah gerakan. Tapi kalau memang sudah tidak mengalami gerakan, dia akan mengalami yang namanya relaksasi, yaitu kembali ke ukuran semula. Kalian bisa pegang di bagian tangan kalian gitu ya. Coba kalian kepalkan tangan, kemudian dibuat seperti Gatot Kaca gitu ya. Nah, itu ada yang namanya prinsip bicep sama tricep. Nah, ketika kita mengangkatkan tangan kita, otomatis di bagian atas ini, bagian lengan atas kalian ini pasti akan mengalami kontraksi karena kita melakukan pergerakan. Nah, bicep ini mengalami kontraksi, namun di tricep ini mengalami relaksasi. Nah, ketika kita meluruskan tangan kita, maka di bagian bicep atau bagian atas kita ini mengalami relaksasi, dan kalau tricep kita mengalami kontraksi. Coba kalian praktekkan sendiri ya gitu. Nanti kalian coba amati bagaimana bicep itu berkontraksi ketika kita melakukan pergerakan, bagaimana tricep ini melakukan relaksasi, dan juga sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu ada jenis otot yang tadi ya. Tadi kan yang dia saling support. Nah, sekarang ini saling memberikan perlawanan atau biasa disebut dengan jenis otot yang antagonis. Nah, ini ada 4 gambar, kalian bisa coba pahami satu persatu. Yang pertama ada fleksi dan juga ada ekstensi. Yaitu kalau fleksi, dia itu gerakan membengkokkan. Kalian bisa gunakan tangan kalian. Ketika kalian membengkokkan tangan kalian, itu merupakan gerak fleksi. Kemudian kalau gerak ekstensi, itu dia merupakan gerak pelurusan gitu. Jadi kalian luruskan saja tangan kalian gitu ya di bagian lengan. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ada gerak elevasi dan juga ada gerak depresi. Kalau yang elevasi ini gerak di mana dia melakukan gerakan mengangkat gitu ya. Jadi kayak dangak gitu loh. Jadi kalian bisa ambil contoh di kepala kalian. Jadi mengangkat kepala kalian ke bagian atas. Kemudian kalau depresi dia itu lebih menurunkan gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat, kalau yang elevasi dia mendangakkan kepala, kalau yang depresi dia menundukkan kepala. Kemudian yang ketiga ada abduksi dan juga ada adduksi. Kalau abduksi menggunakan B, dia itu gerak menjauhi badan gitu ya, kalian bisa mati di gambar. Kemudian kalau adduksi pakai D, dia bergerak mendekati badan. Nah, yang keempat ada pronasi dan juga ada supinasi. Nah, kalau yang pronasi ini merupakan gerak menelungkupkan tangan. Jadi menelungkupkan tangan berarti telapak tangan menghadap ke bawah. Itu disebut dengan pronasi. Tapi kalau supinasi dia geraknya mengadahkan gitu ya. Jadi kayak minta uang gitu. Jadi telapak tangannya menghadap ke atas. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih mekanisme sistem gerak otot gitu ya. Yang pertama, yaitu filamen meluncur melewati satu sama lain secara longitudinal menghasilkan lebih banyak tumpang tindih antara filamen tipis dan juga tebal. Tadi Ibu sudah menyinggung ada 2 filamen gitu ya, yang menyusun myofibril, ada yang tebal dan juga ada yang tipis. Nah, ini kan saling tumpang tindih tuh tadi. Nah, nanti terjadi pergerakan filamen yang mana didasarkan pada interaksi antara aktin ini filamen tipis, kemudian miosin sebagai filamen tebal. Ketika sudah terjadi tumpang tindih antar kedua filamen, maka nanti akan terjadi pergeseran gitu ya, pergeseran yang didasari oleh sebuah interaksi antar keduanya. Nah, kemudian kepala molekul miosin, si filamen tebal ini, itu nanti berikatan dengan filamen tipis atau filamen aktin. Nah, nanti kepala miosin ini berikatan dengan filamen aktin, membentuk nanti sebuah jembatan silang dan menarik filamen tipis ke arah pusat sarkomer. Nah, dalam sebuah mekanisme ini kan pasti membutuhkan sebuah energi ya, gitu ya. Nah, siapa sih yang produce energi gitu? Jadi ada proses yang namanya glikolisis dan juga ada proses yang namanya respirasi aerob. Di sini nanti dia yang menghasilkan ATP atau energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan kontraksi otot selama dia berlangsung. Oke, untuk gambarnya kalian bisa amati gitu ya.
kalian kaitkan dengan proses yang terjadi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Nanti Ibu akan memberikan video di akhir pembelajaran ini. Coba kalian amati, kalian perhatikan bagaimana sih mekanisme sistem gerak otot ini bekerja, mulai dari mulai dari diberikan rangsangan, kemudian terjadinya kontraksi, dan terjadinya sebuah relaksasi. Oke, sekarang kita masuk ke kelainan sistem otot. Yang pertama ada atrofi. Atrofi ini merupakan kelainan di mana otot kita ini memiliki ukuran yang kecil dibandingkan pada umumnya, sehingga hasil kontraksi yang dihasilkan oleh otot itu mengalami pengurangan. Nah, kalau atrofi ini berkebalikan dengan yang disebut dengan kram. Kita kan sering gitu mengalami yang namanya kram. Nah, kalau kram ini dia ototnya melakukan aktivitas atau kegiatan secara terus menerus gitu ya. Kemudian yang kedua disebut dengan tetanus. Tetanus ini ototnya melakukan kontraksi terus menerus, di mana otot ini dipengaruhi atau terkontaminasi atau terserang oleh bakteri yang dinamakan Clostridium tetani, sehingga disebut dengan penyakit tetanus. Dan yang ketiga ada stiff atau kaku leher. Ini biasa terjadi di peradangan otot trapesium leher kita gitu ya, sehingga rasanya tuh kayak kaku gitu di bagian leher bagian samping gitu ya. Misalnya terjadi kesalahan gerakan, atau mungkin kalau sering kita alami itu salah bantal gitu ya, atau salah pose tidur, itu kan juga bisa mempengaruhi kram ataupun kaku di bagian leher kita ketika pagi hari. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan video mekanisme gerak otot. Nanti silakan kalian tonton, kalian pahami. Kalau memang nanti dirasa kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu bahwa serat otot ini akan berkontraksi jika ada rangsangan atau stimulus atau perintah dari neuron motorik. Jadi nggak ujuk-ujuk dia bergerak gitu ya. Jadi ini masih menyambung di otot tadi, di otot lurik atau rangka, dia fungsinya sebagai movement. Jadi dia itu bekerja secara volunteer. Jadi di bawah kesadaran kita, jika ada rangsangan ataupun kesadaran kita melalui neuron motorik ini yang akan mentransferkan sehingga nanti adanya kontraksi otot. Nah, ketika otot dalam keadaan istirahat, tempat pengikatan miosin pada filamen tipis nanti diblokir oleh protein pengatur tropomiosin. Jadi kalau nanti terjadi suatu kontraksi, tadi kan ada miosin tadi ya, kepala miosin itu nanti bertemu dengan aktin. Nah, itu kan proses kontraksi. Nanti kalau proses relaksasi itu nanti tidak ada pengikatan antar kedua filamen tadi ya gitu. Siapa pun yang mencegah atau yang menghalangi atau yang memblokir, yaitu ada pengatur yang namanya tropomiosin. Nah, situs pengikatan miosin terbuka ketika CA2 plus dilepaskan. Jadi ketika relaksasi itu ada kandungan CA2 plus nanti dilepaskan sehingga nanti terjadinya pelepasan. Jadi tidak ada pengikatan antara miosin, kepala miosin dan juga aktin. Nah, nanti terminal sinaptik neuron motorik ini yang akan melepaskan neurotransmitter asetilkolin, yang mana hasilnya atau asetilkolin ini nanti akan mendepolarisasi otot dan menghasilkan sebuah gerakan atau yang disebut dengan potensi aksi.